kasih udah ngeklik video ini. Di video ini aku mau ngebahas makanan-makanan yang pernah saya konsumsi yang katanya bisa membantu kita yang lagi program hamil atau yang lagi merencanakan untuk hamil. Ini bagus untuk dikonsumsi kita katanya. Ada yang berhasil, ada juga yang enggak, tapi intinya sebetulnya semua makanan ini insya Allah bervitamin. Nah, langsung kita ke pembahasannya. Check it out. Kurma muda. Udah sering gak sih dengar kurma muda? Katanya kurma muda ini bagus untuk orang-orang, pasangan-pasangan yang lagi mau program hamil. Bukan cuma perempuannya aja, tapi laki-lakinya juga bagus kalau makan atau minum. Intinya mengkonsumsi si kurma muda ini. Aku dan pasangan biasanya membagi si kurma muda ini jadi 3. Ada yang warna masih hijau, ada yang kuning, ada juga yang merah. Dulu aku pikir yang merah itu akan lebih manis karena warnanya merah. Tapi ternyata setelah saya konsumsi, yang merah itu agak sepet. Jadi aftertaste-nya itu kurang enak, aftertaste-nya itu agak pahit. Nah, yang kuning malah lebih enak menurutku. Yang kuning itu lebih kayak bisa dibikin snack. Makan biasa kayak kita makan kurma yang bukan kurma muda ya, makan kurma biasa bisa dimakan kayak gitu. Nah, kalau yang hijau itu lebih aneh lagi, karena kalau yang hijau itu masih keras, masih kayak pinang. Kalian tahu pinang nggak yang suka dipakai untuk siri gitu? Nah, kayak pinang ini kayak sabut kelapa gitu. Karena mungkin masih muda banget mungkinnya yang hijau tuh, jadi keras banget. Nah, biasanya kita konsumsinya itu di jus. Karena kalau nggak di blender, kalau nggak di jus, bingung juga sih cara makannya kayak gimana. Tapi yang pasti dari ketiga kurma muda itu yang enak adalah yang kuning. Nah, tapi selain itu kalau misalnya kalian pernah ada yang ngasih dari orang pulang umroh atau pulang haji, biasanya suka kasih kurma muda yang bentuknya udah bubuk kayak gini. Ada yang pernah nyobain gak sih kurma yang kayak gini? Itu kurmanya bentuknya udah bubuk. Jadi tinggal kita seduh atau tinggal kita campur sama makanan atau minuman yang biasa kita konsumsi. Nih bentukannya kayak gini. Jadi si kurmanya itu udah bubuk. Jadi kayak bubuk susu. Kayak gini bentukannya. Rasanya nggak terlalu aneh. Masih bisa dimakan lah ya, nggak yang bikin enak, nggak yang bikin pengen muntah. Lebih praktis juga yang ini tinggal di makan. Kayaknya banyak sih yang jualan online kayak gini. Dan for your information, di kulkasku tuh banyak banget yang kayak gini. Karena alhamdulillah banyak orang baik yang setiap mereka pulang dari umroh, mau itu saudara, mau itu teman, mau itu tetangga, siapapun, kadang mereka suka tiba-tiba ke rumah, "Ma, ini kita bawain ini, jangan ngerasa tersinggung ya, semoga membantu." Ya kalau kita sih happy-happy aja ya, ada yang ngasih, alhamdulillah. Makanya di kulkasku aja masih ada 3 stok utuh yang belum kita minum. Dan bahkan aku juga sering ngebagi sama temen atau pasangan yang lain yang memang lagi program hamil kayak kami. Nah, terus yang kedua, selain kurma-kurma, buah zuriat. Ada yang pernah tahu gak sih buah zuriat? Aku tuh dulu pernah dikasih buah zuriat ini sama temen kantor, driver di kantor, dia pulang umroh. Tapi dia tuh gak kasih tahu ini tuh buah apa. Dia cuma bilang, "Ini kamu kan lagi pengen punya anak. Ini." Udah bentukannya bulat. Aku nggak tahu itu apa. Aku nggak tahu cara makannya gimana. Nama buahnya juga apa, aku nggak ngerti. Ya udah, aku cuma bilang makasih. Aku bawa pulang, aku taruh kulkas. Setahun si buah itu ada di kulkasku tanpa aku tahu itu apa dan gimana cara makannya. Akhirnya setelah setahun ada temen yang ngasih tahu,
Coba konsumsi buah zuriat. Terus aku bilang, buah zuriat itu apa? Tiba-tiba dia kirim gambar dan kirim video si buah zuriat itu. Aku langsung inget, Masya Allah, aku punya yang kayak gini di kulkas di rumah. Akhirnya setelah 1 tahun itu buah ada di kulkas, aku baru tahu kalau itu namanya buah zuriat. Karena kadang kayak gitu gak sih, ada orang-orang yang sebetulnya baik hati ngasih tahu makan ini makan itu, dikasih ini dikasih itu, tapi kadang kita nggak dikasih tahu cara makannya gimana, cara mengkonsumsinya gimana gitu. Nah, balik lagi ya, si buah zuriat ini bentukannya tuh awalnya kurang lebih gini lah ya. Ini aku ada tapi udah dipotong. Nih kayak gini lah ya awalnya. Nah, waktu itu kita bingung konsumsinya kayak gimana, ini apa. Akhirnya setelah dikasih tahu temen itu, kita tuh baru tahu kalau si buah zuriat ini harus dipotong, harus dipotong-potong untuk misalnya nanti kita konsumsi. Karena ini konsumsinya kita harus minum, ini direbus, si buah zuriat ini direbus. Ini semuanya, ini ada 2 buah zuriat udah kita cacah. Ini direbus, nanti akhirnya diminum. Nah, si buah zuriat ini dalamnya kayak gini. Jadi ini asalnya gini, terus dibelah, set. Nah, dalamnya tuh kayak gini, kayak kelapa gak sih? Tuh kayak gini. Dan ini keras banget. Dan perlu kalian tahu, si buah zuriat ini susah banget untuk mecahinnya. Suamiku tuh sampai mecah si buah zuriat ini, sampai dia pakai kapak enggak belah, pakai gergaji enggak belah, pakai gergaji besi enggak belah, apalagi pakai pisau ya udah pasti enggak belah. Sampai akhirnya jalan terakhir apa coba? Dibor. Kalau dibor kan nanti muncul retakan. Dibor, setelah muncul retakannya baru dihajar pakai gergaji besi. Jadilah dia kayak gini. Susah banget. Nah, ini tuh cara minumnya. Mudah-mudahan nggak salah ya. Cara minumnya, ini semuanya ini direbus pakai 5 gelas air. Nah, nanti airnya tuh warnanya jadi coklat, kayak air teh, bukan kayak coklat susu ya, tapi lebih ke kayak coklat air teh. Nah, itu airnya diminum, dikonsumsi sama suami istri, sama pasangan. Nah, karena direbusnya pakai 5 gelas air, otomatis kan nggak sehari habis, pasti besokannya masih bisa kita minum. Nah, ini kita terus aja rebus ini sampai warnanya udah nggak jadi coklat. Kalau warnanya udah nggak kayak teh, ya itu udah tidak layak konsumsi gitu. Ini udah banyak banget dijual online, namanya buah zuriat. Karena ketidaktahuan kami dulu, ini buah sempet ada di kulkas setahun tanpa kita lakukan apa-apa. Ketiga itu madu penyubur suami istri. Madu penyubur kandungan. Kan pernah tahu gak sih? Nanti kalau misalnya ini fotonya gambarnya aku taruh ya di sini. Madu penyubur kandungan. Itu sebenarnya rasanya kayak madu biasa, tapi itu ada madu untuk pasangan suami istri gitu. Jadi si laki-lakinya tuh tempatnya tuh warnanya hitam, dusnya tuh warnanya hitam kemasannya. Kalau misalnya yang perempuan tuh kemasannya warnanya kuning. Nah, itu si madu penyubur itu juga udah banyak yang jual. Nah, itu juga, emang khusus katanya madunya tuh untuk orang-orang yang lagi mempersiapkan kehamilan, karena mengandung, selain madu ya, mengandung ada habatus sauda kalau nggak salah, vitamin E juga, pokoknya banyak deh kandungannya dari si madu itu. Si madu itu enak, rasanya juga enak, tapi kita kurang rajin kayaknya minum madunya, jadi belum berefek apa-apa sama kita. Pada akhirnya kita ya balik lagi ke madu yang ada aja deh kayak gitu. Nah, itu selain vitamin-vitamin dari dokter, ya itulah yang sering kita makan. Selain sama ada satu lagi yang sampai saat ini kita belum tahu ini apa. Ini sama dikasih sama orang yang pulang dari umroh, pulang dari Mekah, tapi kita sampai saat ini nggak tahu ini apa. Mungkin ada yang tahu nggak sih ini apa?
Kalau ada yang tahu boleh dong kasih tahu, komen di bawah. Ini apa? Cara konsumsinya juga gimana? Dan apakah ini benar untuk katanya tanaman yang berkhasiat untuk orang yang lagi mempersiapkan kehamilan. Ini bentuknya kayak gini. Ini juga udah nangkring di kulkas lebih dari 3 bulan. Dari akhir tahun kemarin deh kayaknya. Karena kita masih bingung cara konsumsinya gimana. Semoga ada yang bisa membantu ya di kolom komentar. Nah, itu beberapa yang kita minum, yang aku minum dan suami juga minum. Nanti di video selanjutnya aku mau kasih tahu apa aja multivitamin yang suamiku minum untuk membantu atau untuk menambah stamina spermanya. Oke, ditunggu di video selanjutnya ya. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Semoga membantu informasinya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, boleh tanya di kolom komentar. Thanks for watching. Sampai ketemu di next video. Bye.